Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di sini saya ingin menceritakan film yang berjudul Gravity. Film ini pertama kali dirilis pada tahun 2013 dan diperankan oleh Sandra Bullock yang berperan sebagai Ryan Stone dan George Clooney yang berperan sebagai Matt. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film dibuka dengan prolog yang menjelaskan kondisi ekstrim di luar angkasa, tepatnya pada ketinggian 600 km di atas permukaan bumi. Kondisi luar angkasa sangat ekstrim dan tidak ramah bagi kehidupan manusia. Suhu dapat berubah drastis dari panas yang mencapai plus 258 derajat Fahrenheit hingga dingin yang menusuk mencapai minus 148 derajat Fahrenheit. Di sana tidak ada udara untuk menghantarkan suara sehingga suara tidak bisa terdengar. Selain itu tidak terdapat tekanan udara maupun oksigen yang dibutuhkan untuk bernapas. Karena itu, kehidupan secara alami di luar angkasa adalah hal yang mustahil tanpa bantuan teknologi seperti baju antariksa dan perlengkapan antariksa lainnya. Di scene awal memperlihatkan para astronot NASA yang sedang memperbaiki stasiun milik NASA. Di tengah pekerjaannya, Matt menunjukkan kepada Ryan betapa indahnya bumi saat dilihat dari luar angkasa. Hingga tak berselang lama, Houston yang merupakan nama lain dari markas NASA memberi kabar kepada seluruh astronot untuk segera masuk ke kapal karena terdapat puing-puing dari ledakan sebuah satelit yang diserang oleh rudal. Dan sekarang tengah mengarah dengan sangat cepat ke arah para astronot yang tengah bekerja. Salah satu astronot terhempas puing-puing hingga tak tertolong. Para astronot kehilangan kontak dengan markas NASA atau yang mereka sebut Houston. Sementara Ryan masih terjebak pada bagian stasiun yang berputar-putar karena puing-puing. Untungnya Matt masih terikat dengan stasiun utama dan segera memandu Ryan untuk segera melepaskan diri dari sabuk yang mengikatnya. Setelah berhasil melepas sabuk, Ryan malah semakin terhempas jauh meninggalkan Matt. Tetapi untungnya Ryan masih bisa berkomunikasi dengan Matt sehingga memudahkan Matt untuk menolongnya. Matt yang berada di stasiun segera mencari Ryan dan menolongnya menggunakan jetpack. Setelah berhasil menolong Ryan, Matt segera kembali ke stasiun. Namun setelah kembali ke stasiun, mereka mendapati kerusakan kapal yang sangat parah dan sangat tidak memungkinkan untuk kembali ke bumi. Ditambah lagi semua kru astronot yang telah tewas akibat benturan puing-puing yang begitu cepat menghantam para astronot. Hingga akhirnya Matt memutuskan untuk menuju ke stasiun luar angkasa terdekat, yaitu stasiun Soyuz milik Uni Soviet yang mempunyai semacam pesawat penyelamat. Pada saat mereka mulai mendekat pada stasiun Soyuz, Matt tak bisa menurunkan kecepatannya. Mereka berdua mendarat dan bertabrakan dengan bagian stasiun Soyuz. Ryan beruntung kakinya menyangkut pada tali parasut yang menempel pada stasiun. Sementara Matt masih tidak dapat pegangan dan akhirnya ditangkap oleh Ryan. Karena melihat kaki Ryan yang tersangkut tali parasut hampir lepas yang disebabkan oleh menahan dirinya, Matt terpaksa melepaskan genggaman Ryan dan menjauh dari Ryan ke ruang angkasa lepas. Setelah itu Ryan langsung mencari pintu masuk kapal dengan arahan dari Matt yang terombang-ambing di angkasa. Dan akhirnya Ryan menemukan pintunya dan segera memasukinya. Namun setelah berhasil masuk dan mencari alat komunikasi, Matt sudah tidak menjawab panggilan dari Ryan karena sudah terlalu jauh melayang-layang di angkasa lepas. Ryan yang masih berada di dalam pesawat penyelamat tampak putus asa karena mendapati bahwa ia tak bisa mengoperasikan pesawat tersebut dan tak bisa berbahasa Rusia karena sistem operasi alat pada kapal tersebut menggunakan bahasa Rusia. Tak hanya itu, ternyata kapal Rusia tersebut mengalami kerusakan yang lumayan parah, di mana sebagian kapal telah terbakar dan Ryan langsung memisahkan bagian kapal yang telah terbakar dan tidak berfungsi. Karena kapal yang sedang ia tumpangi tidak memungkinkan bisa kembali ke bumi, ia memutuskan untuk mengganti kapalnya dengan pergi ke stasiun China yang jaraknya 100 km dengannya. Setelah berhasil mendarat di stasiun China dan memasuki kapalnya, ternyata sama saja kapal tersebut sedikit mengalami kerusakan. Di tengah keputusasaan Ryan, bayang-bayang Matt muncul sebagai penyemangat dan menjadi inspirasi bagi Ryan untuk segera mencari solusi dan membaca cara memperbaiki kapal tersebut. Setelah kapal berhasil diperbaiki, Ryan langsung nancap gas menuju ke bumi. Namun resikonya ia akan terbakar karena lapisan atmosfer bumi sehingga kemungkinan ia bisa mendarat 50%. Karena tak ada jalan lain, akhirnya ia memberanikan diri untuk pulang ke bumi. Ryan pun selamat berkat Matt yang tanpa sadar selama ini dekat dengannya. Semua kebijaksanaan diingat kembali oleh Ryan. Semangatnya juga yang membuat Ryan bangkit dari keputusasaan.
Bagi saya, film Gravity mencoba untuk mencari jawaban mengapa Gravity menjadi judul dari film ini. Mungkin karena gravitasi merupakan energi yang sangat vital bagi manusia, namun fungsinya itu jarang sekali bahkan hampir dilupakan. Buat kalian yang sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.